Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong maksimal berapa menit? Maksimal 7 menit, 7 Pak. Ada toleransi 10 menit ya maksimal. toleransi 10. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhul karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Pengurus DKM, pengurus mushola Al-Jihad yang sama-sama kita cintai dan menghormati, para jamaah hadirin wal hadirat, anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam ini kita sudah masuk malam yang ke-8. Betul kan? Betul. Puasanya tetap buka maghrib kan Pak? Iya ya? Ya bukan buka asar atau buka jebor gitu. Alhamdulillah ya, walaupun sambil bekerja, bapak-bapak, saudara-saudara, tapi alhamdulillah puasanya mantap ya, bukan di tempat maghrib. Insya Allah pahalanya jadi 2 lipat lagi ya. Kenapa? Karena sambil bekerja artinya menunaikan hak badan kita, hak keluarga kita karena kita mencari nafkah, tetapi juga kita alhamdulillah bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu hak Allah? Yaitu beribadah kepada ya. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, maka berarti kita menunaikan hak-hak Allah. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Insan ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan kata Allah manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Salah satu bentuk ibadah atau macam ibadah itu adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Jadi kita berpuasa di bulan Ramadan itu salah satu bentuk dan ibadah kita kepadanya. Pernah ada sahabat datang, "Wahai Rasul, amalan apa yang bisa mengantarkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari api neraka?" Jadi sahabat ini ngomongnya ke poin aja. Amalan apa yang bisa mengantarkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari siksa api neraka? Kan to the point ngomongnya kan. Mantap, jelas, gamblang, nggak bertele-tele, nggak minta bagaimana ya Rasulullah, amalan apa yang bisa membuat saya jadi orang kaya? Karena orang kaya masih belum tentu sukses. Jangan akhiratnya nanti. Betul, mungkin dunianya dia sukses, tapi akhiratnya nggak sukses, nggak boleh. Ya. Dunia sukses bagus, ya. Tapi juga akhirat sukses itu jauh lebih utama. Jadi yang bagus adalah dunia sukses, akhirat sukses sesuai dengan doa kita. Apa doanya? Doa 10 jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah hasanah. Ya, hasanah ini bukan istri namanya Hasanah, apa dia? Punya istri namanya siapa? Istrinya siapa? Lupa ya. Jangan karena istrinya namanya bukan Hasanah, maka minta lagi Hasanah, maksudnya istri kedua, enggak ya. Jadi hasanah artinya ada kebaikan. Apa itu kebaikan dunia? Badan sehat, rezekinya dicukupkan. Walaupun tidak melimpah, rezekinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau beli rumah cukup, ya kan? Bagaimana? Mau beli motor cukup, beli apa gitu terus. Makanya kasih tahu pagi aja. Ada bukti yang di samping. Ya, jadi kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kita kembali bahwa puasa itu tujuannya apa? Sebagaimana dijelaskan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa maka kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu bukan bahasa Jawa ya, bukan. Ya, jadi takwa itu, makna takwa itu, asal makna takwa itu menjaga atau membuat diri, menghalang. Maksudnya adalah kamu ya, kata para ulama, yaitu membuat diri antara dirimu dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Itu takwa. Atau takwa itu adalah kamu melaksanakan apa-apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kita membuat penghalang antara diri kita dengan siksa, dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Berusaha semaksimal mungkin apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhkan sedapat mungkin apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kemarin tadi para sahabat ini, dia bertanya apa kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, tunjuki kepada saya, beritahukan kepada saya amalan yang bisa mengantarkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari siksa api. Apa kata Rasul? Ya, pertanyaan kamu ini pertanyaan yang sangat besar, berbobot. Pertanyaan yang sangat agung. Tapi insya Allah bagi orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah, maka melakukan amalan ini menjadi mudah, gampang. Lalu Rasul menyebutkan amalan apa di antara yang mengantarkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari siksa api. Rasul menyebutkan pertama adalah anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu menyembah Allah, kamu beribadah kepada Allah, dan kamu tidak melakukan perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Jadi apa yang pertama? Engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah, dan kamu tidak melakukan perbuatan syirik, masih percaya sama dukun, ya, masih percaya sama hari baik, hari buruk, masih percaya sama buruk malam hari, ya. Nah, itu yang begitu-begitu itu dijauhkan. Ya, dia harus berpegang teguh kepada Allah. Ya, nasib baik, nasib sial itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi bawa kendaraan, ya ada kucing lari tiba-tiba, suat aja, ya. Wah, celaka. Balik lagi ya kalian. Dan gara-gara ketika naik kendaraan, ya ternyata ada kucing lari. Karena dia mengaitkan sial dirinya atau kemungkinan sial dirinya itu dengan larinya apa? Larinya kucing. Jadi tidak boleh. Itu termasuk bagian daripada menyekutukan Allah. Karena dari sial itu yang datangnya dari kucing yang lari, ya, lari di depan kendaraan kita. Dalam istilah bahasa tauhid atau akidah itu disebut dengan taqayyur. Apa namanya? Taqayyur. Taqayyur itu artinya mengaitkan sial itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita tafa'ul, bukan tafa'ul, bukan maf'ul, tapi itu kayak hamzah. Tafa'ul. Tafa'ul itu optimisme. Jadi kebalikan dari taqayyur itu namanya tafa'ul. Jadi mestinya kita, ya,
Alhamdulillah, ya kucing lari di depan gak ketabrak saya dan insya Allah saya selamat. Ya, kalau saya mau nagih hutang kira-kira insya Allah orangnya ada di rumah dan hutangnya dibayar. Jadi kalau optimisme itu justru diperintah. Tapi kalau tatoyur menyatakan sial kepada sesuatu itu hal yang dilarang. Itu termasuk masalah tauhid, masalah akidah, masalah keyakinan kita. Sementara akidah itu adalah masalah pokok. Ya, masalah pokok. Makanya tadi Rasul ketika ditanya amalan apa yang bisa mengantarkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari siksa api neraka, itu adalah an-ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah dan kamu tidak melakukan perbuatan syirik. 10 menit ya. Baru satu aja udah 10 menit. Yang kedua apa katanya? Yang kedua adalah kata Rasulullah yaitu wa iqamus shalah. Ya, yang kedua adalah mendirikan sholat. Engkau mendirikan sholat 5 waktu. Karena ini juga pernah ditanya, ya Rasulullah, sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada saya. Ini ada sahabat nanya, orang Arab gunung, bukan orang Arab kota, orang Arab gunung, ya, yang jarang bertemu dengan Rasul, lalu dia sengaja mendengar Rasul, dia nanya, wahai Rasul, kewajiban apa yang Allah bebankan kepada saya? Rasul menyebutkan itu sholat 5 waktu, kecuali kalau kamu mau nambah sholat sunnah. Artinya dengan sholat 5 waktu saja insya Allah sudah cukup sebenarnya, gitu loh. Tidak ada pun kita ya menambah dengan sholat sunnah rawatib, bukannya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur itu bukannya 2, 4 yang benar, 2. Kita kerjanya 2. Kemudian setelah zuhur 2, kemudian 2 setelah maghrib dan 2 setelah isya. Itu disebut dengan sholat sunnah rawatib dan muakkadah. Sholat sunnah rawatib artinya sholat sunnah yang berkaitan dengan sholat 5 waktu. Muakkadah atau muakkad itu adalah sunnah yang Rasulullah nyaris tidak pernah ditinggal. Kalaulah beliau tinggal karena sesuatu hal, ya itu beliau mengkodoknya. Kalau mengkodoknya, menggantinya. Contoh pokoknya qobliyah zuhur nggak dikerjain karena katakanlah Rasulullah tak kurang sehat atau apa begitu, atau ketinggalan begitu. Nah, nanti Rasulullah mengkodok setelah sholat zuhur kalau memang ada waktu, atau nanti ada asar beliau mengkodok sholat sunnah. Adapun kalau sholat wajibnya justru tidak ada kodok. Yang ada kodok adalah puasa, sebagaimana hadis Aisyah bertanya kepada Rasul. Ya. Jadi kalau sholat wajibnya bagaimanapun kondisinya harus ditunaikan. Contoh tidur kebablasan, ya tidur kebablasan. Kapan sholatnya? Itu adalah ketika dia terbangun. Contoh, ya rupanya istri lagi kagak ada Pak Gio, yang lagi ke rumah mertua. Ya tidur di rumah kebablasan, bangun-bangun sudah jam 9. Ya memang hari libur juga ya, mesti berangkat ke sekolah kan, hari Ahad hari Minggu jam 9. Nah itu sholat subuhnya kapan? Sholat subuhnya pada saat dia terbangun. Tidak apa-apa. Jadi bukan mengkodok sholat, artinya sholat subuh ya itu dia di saat dia bangun. Termasuk juga orang yang lupa. Kapan orang lupa itu sholatnya? Orang lupa sholat itu adalah pada saat dia ingat. Contoh maunya zuhur karena terlalu asik bekerja begitu katakanlah, ya tahu-tahu sudah asar, nggak apa-apa. Jadi sholat zuhurnya adalah di waktu asar. Adapun ketika dia datang di masjid sudah ada imam sholat asar, imam katakanlah Pak sudah mulai imam, dia sholat asar dulu. Jadi sholat zuhur belum kan? Nanti sholat zuhurnya adalah setelah ditunaikannya sholat asar. Jadi orang yang tertidur kapan sholatnya berarti ketika dia terbangun. Orang yang lupa sholatnya adalah ketika dia ingat bahwa ternyata ada sholat yang belum ditunaikan. Jadi panjang memang bicaranya ya. Bicara sholat juga panjang. Kalau kitabnya tebal segini. Dari itu udah kita ringkasan, hampir 1000 halaman. Ya, harganya 150.000. Namanya kitab Fiqhus Sunnah. Boleh Bapak di online juga dengan 150.000 ya. Itu bicara tentang sholat saja panjang. Ya. Karena kata Rasul ada seseorang yang sholat 60 tahun tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sholatnya. Saya bukan nakut-nakuti Bapak, ini hadis. Bapak kalau nggak percaya, buka aja di Google ya. Buka hadis tentang seorang yang kata Nabi sholat 60 tahun tapi tidak diterima sholatnya karena tidak terpenuhi syarat-syarat dan rukun sholat itu sendiri. Malah ada dalam sebuah hadis juga ada sahabat yang sholat, ya Rasul masuk ke dalam masjid, kelihatannya sholat sunnah bukan sholat wajib. Karena kalau sholat wajib orang nggak berarti ini sholat sunnah. Jadi Rasul masuk masjid, sahabat lagi sholat.
Setelah sholat dia mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Sebelum menjawab Waalaikumsalam. Tapi Rasul ya rupanya memperhatikan sholat orang ini, sahabat ini. Ulangi terus. Karir sholat kakak, ulangi setengah, ulangi lagi. Sudah 2 kali dia mengucapkan salam lagi, Rasul menjawab dan kata Rasul, karir sholat kakak, ulangi lagi sholat kamu. Sampai sudah 3 kali sahabat ini masih tetap diperintahkan mengulang sholat. Sampai kata sahabat, wallahi demi Allah, Tuhan yang telah mengutus engkau wahai Rasul, itulah sholat yang terbaik yang saya bisa lakukan. Kalau begitu ajarkan saya sholat yang benar wahai Rasul. Akhirnya Rasulullah mengajarkan sholat. Maka sebelum sholat kamu ucapkanlah takbiratul Allahu Akbar. Yang betul takbiratul ihram itu yang mana? Itu setentang dengan bahu, kemudian dia sama dengan telinga, itu yang benar. Jadi bukan begini doang. Jadi bab takbiratul ihram aja itu ada ilmu. Termasuk juga ruku dan sujud. Rasulullah menyebutkan seorang yang sholat 60 tahun tidak diterima sholatnya karena rukunya betul, tapi sujudnya dia tidak sempurna, atau terbalik, sujudnya dia sempurna, rukunya ya dia tidak sempurna. Saya sering dapat kalau di sini alhamdulillah benar semua. Coba. Jadi ruku itu dia begini ini anak. Saya kadang-kadang kan suka sholat juga di sebelah sana itu. Dia begitu, anak muda benar. Sampai saya pernah di sekolah di kampung saya aja di kompleks sekolah Sanawiyah, sampai saya tegur, kamu kelas berapa nak? Supaya jangan sampai marah. Saya kelas berapa kamu? Kelas sekian. Sanawiyah rupanya depannya ada guru, mau gurunya juga saya tanya, kamu belum pernah diajarkan sholat? Kalau kan tahu aja, gurunya malu dengan saya. Karena saya kan bahasa saya sih mendon. Artinya saya lagi namung gitu, saya sholat di situ, sholatnya salah dengan rukunya. Jadi ruku yang benar kalau kata Imam Ali, ya, yaitu kalau gelas itu diletakkan di punggung kamu, gelas itu nggak jatuh katanya. Jadi gelas itu tidak jatuh. Jadi kalau gelas itu membentuk sudut 90 derajat antara pantat terus ke kaki dengan dari pantat ke kepala, itu yang benar. Jadi ini anak ya memang nggak pernah belajar mungkin di SD atau sendiri belajar agama berapa kali dalam sepekan? 1 kali. Kemungkinan dia di SMP masih juga 1 kali sepekan. Kemudian di SMA 1 kali, kuliah paling berapa semester? Ya paling 2 semester kali belajar agama ya kan. Mendalami agama yang benar di mana dia? Ya beda dengan orang mungkin di pesantren ya atau di madrasah begitu, dia belajar agamanya lama. Ya kan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi sholat ini memang ibadah yang sangat utama. Sehingga sholat ini menjadi ukuran orang itu benar atau tidaknya ibadah-ibadah yang lain. Maka dari itu, agar katakanlah kekurangan ibadah sholat kita, makanya kita tambah dengan sholat-sholat sunnah kita. Lebih-lebih adalah sholat sunnah rawatib yang tadi ya saya sudah sampaikan. Kalaulah Rasul itu ketinggalan atau tidak melakukan sholat sunnah rawatib sampai beliau bayar, yaitu dengan mengkodok di luar waktunya. Itu begitu utamanya sholat. Karena kata Rasul ya dalam sebuah hadisnya yaitu menjelaskan tentang nanti ketika kita dihisab Allah bertanya, wahai malaikat, sholat si fulan ini sudah betul belum? Kata malaikat kalau dilaporkan sholatnya betul, lalu kata Allah ya kalau sudah betul terima. Kalau enggak betul, artinya ada yang salah, ada yang kurang, dan lain sebagainya. Adakah dia sholat sunnahnya? Nah, sholat sunnah itu sebagai penambah. Makanya sholat sunnah disebut dengan nafilah. Sholat sunnah nafilah. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyam ataka rabbuka maqaman mahmudah. Itu ada dalam surah dalam surah 17. Dalam surah 17. Jadi kalau orang itu sholatnya kurang sempurna sholat wajibnya, maka ditanya, wahai malaikat, apakah orang ini ada melakukan sholat sunnah? Maka sholat sunnah itulah yang bisa menambah, mencukupkan sholat kekurangan. Begitulah kata Rasulullah, ibadah-ibadah yang lain. Jadi ditambah dengan sunnah-sunnah. Zakat kalau ada kekurangan, maka dengan infak sedekah kita itulah yang menambah zakat kita. Kemudian haji kita, umpamanya kalau ada kekurangan, maka dengan umroh kita. Dan begitulah, termasuk Ramadan kita kalau punya ada kekurangan kurang sempurna, maka dengan puasa-puasa sunnah kita pada Senin Kamis, Ayyamul Bid, pertengahan bulan, atau nanti nih 6 hari setelah Ramadan ya, atau puasa Daud dan lain sebagainya itu sebagai penambah. Jadi mohon maaf, ya nantilah kita lanjutin lagi. Ya, jadi kita baru sampai 2, yaitu engkau mendirikan sholat. Ya, jadi 3, 4, 5 yang belum. Mohon maaf, ya mudah-mudahan memberikan manfaat. Ya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.